Maaf, silakan antri dan... Anda masih harus antri. Anda bahkan tidak memberi saya muka ini. Memalukan untuk menunggu. Di antrian yang panjang seperti ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini adalah courtyard 39. Kecuali Anda adalah tokoh tingkat kaisar di dunia fashion. Anda bisa langsung masuk. Lalu bagaimana saya bisa masuk dengan pakaian seperti ini? Siapa yang peduli? Bukankah saya datang ke sini langsung berpakaian hari ini? Kami mengandalkan penampilan kami. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat memberikan layanan kepada Anda. Guru Hi Guru. Hi ini Kelly. Beberapa dari kami tidak memiliki kursi, dan masih menunggu dalam antrian. Bisakah Anda berbicara dengan manajer di dalam? Jika Anda bisa membiarkan kami masuk dulu. Tidak masalah. Itu bagus, terima. Kasih, mari kita masuk. Siapa yang begitu terhormat? Kaisar Fashion. Guru Hi. Ayo pergi. Ranran sedang membuat gerakan dan wajah. Ranran baru saja memberi tahu saya, dia bilang. Dia kesal karena Anda tidak membawakannya hadiah dalam perjalanan bisnis Anda. Bagaimana kalau ini? Saya akan berbelanja akhir pekan ini. Dan membalikan Anda ke Lang untuk menebus kesalahan. Oke, saya akan menelepon Anda nanti. Xiaoro, Anda sangat beruntung menjadi teman saya, kan? Ranran Lu? Xiao, ikan ini menyimpan dendam pada Anda. Saya juga menyimpan dendam padanya. Abai saja, dia gila. Oh, ngomong-ngomong, ada diskon 70% untuk merek besar di mall. Mari kita periksa. Ketika kita punya waktu, kecilkan suara Anda. Mayoritas orang di sini bahkan tidak tahu ada diskon. Apa? Wow. Itu hidup yang layak setelah beberapa kehidupan. Mungkin mereka lebih baik dari kita. Jangan menilai orang dari penampilan. Ada apa? Apakah dia cantik? Aku tidak bisa bilang kamu adalah direktur kreatif eksekutif Langya. Biar aku kasih tahu. Tas itu harganya setidaknya gaji setahun. Kalau pajak dinaikkan, kuncinya ada padamu. Meskipun kamu punya uang, kamu tidak bisa membelinya. Ada begitu banyak orang di seluruh dunia yang menjulurkan leher menunggu. Namanya ada di daftar pesanan. Nah, kalau kamu mulai memesan sekarang, giliranmu akan datang dalam 5 tahun. Logika yang aneh. Berapa banyak anak putus sekolah yang bisa dibiayai untuk bersekolah? Dengan uang sebanyak itu? Ada banyak sekali. Tapi kamu satu-satunya direktur kreatif eksekutif Langya Public Relations. Banyak klien tradisional kami adalah merek mewah. Kamu mungkin tidak setuju dengan nilai ini. Tapi kamu harus mengerti. Karena kamu adalah direktur kreatif eksekutif Langya Public Relations. Tas seperti ini bukan lagi sekadar tas. Sebenarnya itu adalah gaya hidup. Bentuk ekspresi diri. Kamu mungkin tidak setuju dengan gaya hidup ini. Tapi itu tidak berarti kamu bisa tidak menghormatinya. Gaya hidup itu tidak hebat itu. Bahkan sangat berbeda dengan kita. Itu sebabnya dunia ini begitu berwarna dan beragam. Xiaoro baik-baik saja, dia sangat pendiam. Dia tidak bersembunyi, dia hanya tidak pamer. Aku mengerti dia, tapi aku tetap tidak bisa setuju dengannya. Dia memberiku tas seperti ini, jadi lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk uang tunai. Itu logikaku. Dia mengatakannya seolah-olah itu keluarga kita. Aku benar-benar berharap senyum akan jatuh dari langit dan diberikan padaku. Dengan begitu aku tidak perlu menghabiskan uang untuk kereta bunga. Seumur hidupku aku akan membeli semua bajuku dengan harga penuh. Dan dalam berbagai gaya dan warna. Bagaimana aku bisa punya ide yang buruk seperti ini? Apakah kamu tahu bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang kamu inginkan? Kamu bilang padanya hari ini bahwa kamu ingin senyum. Dan dia? Pastikan kamu sudah makan. Dalam 2 hari seorang pembersih jatuh. Hah?
Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Hal yang paling lucu adalah bersikap acuh tak acuh. Tapi ketika seseorang menyentuh titik lemahmu, kamu benar-benar tidak bisa tertawa. Benar apa yang lucu tentang seorang pembersih? Ran-Ran, jangan tertawa. Pelayan membayar tagihan. Aku tidak mau. Xiaoro, aku tidak mau uangnya, tidak. Anggap saja aku tidak melihat apa-apa. Tantangan membawa peluang. Hei, halo. Aku Lu Xiaoxiao. Apakah kamu tahu situasi Zuoyan? Apakah kamu Lin Mufeng? Oke, kalau begitu aku akan mencarimu. Hei Xiao Xiao, masuklah silakan. Duduk di sini, duduk di mana saja. Kamu mau sebenarnya, aku tidak tahu Zuo Yuan yang kamu sebutkan. Jadi kenapa kamu memintaku datang? Mari minum air, terima kasih. Sebenarnya aku ingin tahu, kenapa kamu menelepon untuk bertanya tentang Zuo Yuan? Telepon rumahku menunjukkan bahwa kamu menelepon berkali-kali hari ini. Aku biasanya memiliki tingkat privasi yang sangat tinggi dan tidak memberikan nomor telepon rumahku kepada sembarang orang. Jadi aku sangat tertarik pada siapapun yang menelepon. Dan ketika aku menelepon balik, kamu yang menjawab telepon dan bertanya padaku tentang Zuo Yuan. Maaf, sepertinya aku bertanya pada orang yang salah. Tapi, aku menemukan nomormu dari Zuo Yuan. Bagaimana dia bisa memiliki nomor telepon rumahku? Ini aneh. Aku benar-benar tidak kenal orang ini. Bagaimana kamu mengambil foto-foto ini? Sebagai seorang fotografer, aku biasanya suka berkeliling dan mengambil beberapa adegan kehidupan Hei. Lihat seri ini, aku sangat menyukainya. Ya, yang ini. Mau tahu di mana ini difilmkan? Bukan ini Mener Li Jiang. Tidak perlu aku tahu. Terima kasih. Lin Mufeng, aku pergi dulu. Aku akan pergi mencarinya. Ambio. Hati-hati. Hei kakak. Kenapa kamu di sini? Bayar kuberitahu, sepipimu pasti akan kembali. Kesan pertamaku padanya. Benar, dia tipe gadis sebelah rumah. Apa maksudmu mengatakan ini? Apakah kamu ingin aku tahu bahwa kamu paham tentang wanita? Atau bahwa kamu populer di kalangan wanita? Atau bahwa kamu Huang Kai dan aku Ma Jali bersama? Biar ku beritahu. Ini tidak bekerja padaku. Alasan aku menyukaimu. Karena kamu terlihat seperti kodok. Jangan menyangkalnya, dan jangan menyembunyikannya. Kamu bisa Menggunakan deduksi dan penalaran yang rumit. Sorry. Hanya satu kalimat aku bisa membayangkan bahwa kamu telah memikirkan logika ini di pikiranmu lebih dari sekali. Mungkin berkali-kali ini menunjukkan bahwa kamu Ma Jali punya banyak untuk dikatakan. Tentang kita, hubungan ini penuh dengan kekhawatiran.
Dan ketakutan kamu kemana saja? Ponselmu. Mati lagi, kami sudah menunggumu lama sekali ponselku. Kehabisan baterai. Aku akan mencari Lin Mufeng. Berikan. Itu padanya kamu bisa bertaruh dengan. Aku bertaruh, kamu akan memilih pria lain. Daripada pembersih itu, Lin Mufeng pasti pilihan yang tepat untukmu. Dia menjanjikan seperti kakakku. Siapa yang akan menjemput Lin Mufeng? Aku yang akan menjemputnya karena dia bisa membantuku menemukan Zhuo Yuan. Wow. Berikan itu kembali padaku. Tambah lagi 100. Aku yakin kamu akan menjemput Zhuo Yuan. Oh, istri yang sudah berbagi susah senang seperti ini tidak akan diceraikan. Dia tidak meninggalkannya hanya karena dia seorang petugas kebersihan. Ini adalah kebajikan tradisional bangsa kita Tiongkok. Kalian semua salah. Aku tidak menjemput Youyan atau Lin Yufeng. Zhuo Yuan adalah teman baikku. Aku tidak bisa menemukannya. Jadi aku sedikit khawatir. Itu saja. Mr. Lee, ada yang bisa saya bantu? Bisakah Anda membantu saya menemukan acaranya? Baik, silakan tunggu sebentar, terima kasih. Di lantai ini. Akhirnya aku bertemu seorang wanita di lantai ini. Kamu adalah... Manajer akun Time. Sang Yang minggir, Miss. Apa yang kamu lakukan? Menurut tradisi aneh dan paranoid. Dari perusahaan Langya wanita, tidak diperbolehkan masuk ke departemen akuntansi. Kamu adalah wanita pertama yang aku temui di lantai ini. Aku tidak tahu apakah aku harus mengucapkan selamat pada diriku atau kamu. Selamat. Lu Xiao. Oh, kamu adalah Lu Xiao yang legendaris. Dan aku adalah Time yang legendaris. Aku tidak bercanda. Pergi tanya pada kolegamu. Siapa Time itu? Halo Mr. Lee dan Mr. Song U. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Tentang wawancara. Cherry Sharon tidak bisa datang siang ini karena ada rapat klien. Hanya dalam 3 hari setelah insiden kadar berlebihan, semua produsen di industri kimia sehari-hari telah merespons dengan positif. Hari ini kami telah mengundang Chief Technology Officer dari Canadai, raksasa dalam industri kimia sehari-hari, ke studio kami untuk berbagi pikirannya tentang hal ini. Halo host. Seperti jutaan konsumen biasa, kami sangat khawatir tentang insiden tingkat berlebihan ini. Produk kami, persenjahan daging kilat. Jadi seperti industri makanan, kami memprioritaskan kesehatan konsumen. Data berikut adalah yang terbaru dirilis oleh Departemen RD kami bersama dengan para ahli kandungan unsur kimia dari berbagai merek Canadai. Sebagai anggota industri kimia sehari-hari, saya akan terus memotivasi dan mengawasi diri sendiri. Dan saya berharap semua konsumen akan mengawasi kami. Mari kita menyambut masa depan cerah untuk industri kimia sehari-hari bersama. Lily. Saya perlu Cherry datang ke kantor saya, terima kasih. Cherry, Frank meminta kamu pergi ke kantornya. Nah? Tragedi terjadi. Setelah acara ditayangkan, internet dipenuhi dengan suara dangkal. Mereka pikir kami menutupi kebenaran. Data kami dari konter penjualan lokal juga menunjukkan bahwa fluktuasi mulai muncul. Cherry, seperti yang sudah saya peringatkan, keberuntunganmu sudah habis.
Frank, maaf kali ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan situasi dan mengambil tanggung jawab penuh. Pernahkah kamu berpikir mengapa kamu gagal? Saya hanya ingin mencoba. Ini bukan judi. Dan kamu tidak bisa menggunakan jalan pintas. Tahukah kamu mengapa saya ingin Sharon melakukan ini bersamamu? Yang paling saya kagumi dari Sharon adalah dia tidak percaya pada judi. Dia tidak percaya pada jalan pintas. Dan dia tidak berpikir. Bekerja 2 jam lebih sedikit adalah kualitas yang sama. Kamu sangat agresif kali ini. Ini judi. Pesta judi. Kamu kalah kali ini. Kamu kalah, tapi apa masalah terbesarnya? Klien kami mengalami kerugian. Saya mengakui kekalahan. Tapi itu tidak berarti. Saya mengakui kekalahan saya. Selalu mengakui kekalahan, tapi aku tidak mengakui kekalahan. Kamu mengirimiku pesan mengatakan, kau tidak ingin aku absen. Ketika kau berbagi kebahagiaanmu dengan semua orang, aku hanya tidak ingin melihatmu terlihat tak berdaya dan tersesat di depan semua orang, dan merendahkan aku. Aku tidak akan tak berdaya atau tersesat. Bahkan jika ia itu hanya akan bertahan 10 detik. Setelah 10 detik aku masih akan optimis dan tersenyum dengan kuat. Mulutku. Tapi kapan kamu akan melepas topeng dinginmu ini? Jika kamu tidak bisa berhenti mencoba, aku tidak akan membawanya bersamaku. Xiaoro, kita adalah teman kan? Apa kamu akan mengatakan bahwa teman harus membuka hatinya kan? Oh. Siapa yang kamu cari? Yoyan, Siapa yang kamu cari? maaf aku salah mengenali orang. Kenapa? Kamu di sini. Aku akhirnya menemukanmu. Kenapa kamu mencariku? Apakah kamu yang itu? Hei. Kenapa kamu begitu kejam? Tahukah kamu berapa lama aku menunggu di sini? Di kegelapan. Ini urusanmu. Aku tidak memintamu. Untuk menunggu di sini sebagai teman, apa kamu salah? Aku belum mati. Pulanglah. Jelaskan dengan jelas. Aku perlu menjelaskan. Kenapa? Karena kamu dulu adalah bosku? Sebagai teman, aku seharusnya punya sedikit hak istimewa kan? Kenapa? Kamu punya hak istimewa? Teman? Teman apa? Pacar? Apa kamu pikir ada hubungan khusus antara kita? Ah, Direktur Lu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dengarkan baik-baik. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Meskipun bibir kita tidak sengaja bersentuhan. Di database inti.
Itu beda sama ciuman. Lo juga tahu situasi waktu itu. Kita gak ada pilihan. Jadi kalau lo punya pikiran tentang gue, tolong simpan sendiri aja. Dan jangan diucapin keras-keras. Soalnya gue gak punya pikiran tentang lo. Oke, jangan ganggu gue. Gue sibuk banget. Gak gampang buat tukang bersih-bersih buat nafkahin diri sendiri. Lo mulai, narsis. Lagi gue gak punya pikiran tentang lo. Tolong jangan terlalu egois, oke? Yah, terus lo mau ngapain? Gue cuma pengen tahu, kenapa lo tiba-tiba ngacuhin gue? Dan, apakah lo ganti nomor HP atau itu mati karena tagihan belum dibayar? Lo mikirin apa sih? Dan, lo gak ngindarin gue hari ini. Lo siapa? Direktur lu. Ada jutaan alasan kenapa seseorang ngacuhin lo. Kerja di PR, jadi lo harusnya paling tahu ini. Oke, sekarang gue kasih alasan yang paling langsung. Gue benci lo, oke. Pergi, hei. Hei Zhuoyun, buka pintu Zhuoyun. Lo manggil APA gue? Lo manggil gue apa? Dia ngebully gue, lo juga ngebully gue. Dia ngebully gue, lo juga ngebully gue. Kalau lo terus nangis kayak gini, meskipun lo pakai ice hockey, semalam besok lo gak bisa kerja dan ketemu siapa-siapa yang gue pengen sekarang bumi meledak. Dan kerja? Perlu gak sih benci banget gitu? Ada terlalu banyak orang aneh di perusahaan Langya. Siapa yang aneh? Kalau gue gak tahu gue bakal mikir lo patah hati. Chow Sin. Apa gue udah ninggalin keluarga lo sepi? Setengah? Bangun Dan. Lo ketiduran. Dia pergi dan tertidur karena lelah menangis. Siapa yang menyuruhmu menyentuh lemari pakaianku? Kamu. Masih berani mengatakannya. Adikmu menangis di luar selama 2 jam. Aku menghitung lipatan tirai kamu 3 kali. Aku hanya bisa menyalahkan lemari pakaianmu yang mengkhianatimu. Cepat pergi. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku harus tahu lemari pakaianmu adalah kotak Pandora. Jadi aku tidak bisa. Melihatnya. Ini adalah tempat kejadian bencana. Wangya. Rambutnya cantik. Sampo apa yang dia gunakan? Aku tidak ingin bercanda denganmu sekarang. Pergi cari tahu siapa yang mengganggu adikku. Tampaknya kamu memiliki keuntungan geografis dariku. Aku akan pergi mencari tahu dan mempercepat kehancurannya. Meskipun jangan pedulikan. Aku salah. Aku seharusnya tidak berpura-pura mampu saat ini. Siapa itu? Aku tidak tahu. Sangat menjengkelkan.
Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi kembali nanti. Ini hanya tepat waktu untuk memeriksa. Laporan Pusat Pengawasan Kualitas Produk Canadai. Semuanya memenuhi syarat. Ini pasti akan memberi kita kepercayaan diri untuk menghadapi media dan publik. Siapa yang mengirimkannya padamu? Aku tidak tahu siapa itu. Tidak. Bagaimana mungkin? Siapa yang akan mengirimkan ini padamu tanpa alasan? Sebagai Direktur Kreatif Eksekutif Langya Public Relations, meminjamkan ini padamu adalah untuk mengambil kredit atau memeras. Jika dia tidak ingin kamu tahu identitasnya, dia tidak akan membuat kesalahan dasar seperti itu. Alamatnya cacat. Ah, Ham. Bagaimana aku tahu? Lagi pula aku tidak pernah menulis kepadamu. Atau mengirimkan apapun kepadamu. Mungkin seseorang sedang iseng. Mereka harus mengirim paket ke alamatku. Jangan tunjukkan itu padaku. Aku tidak tertarik. tapi ini adalah tangan Tuhan. Mungkin. Ken pergi. Apa kamu sakit? Apa kamu akan keluar? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku tidak percaya bahwa kamu membenciku. Kamu telah membantuku sejak awal ketika kita bertemu. Mengapa kamu tidak menghindariku saat itu? Mengapa kamu menghindariku sejak malam itu? Aku bahkan mematikan ponselku. Apakah karena kamu menciumku? Aku tidak menyalahkanmu. Hei, apa ini tentang? Meninggalkan Lu Xiao Xiao. Ini untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikanmu sendiri. Apakah kamu akan menghindariku hanya karena hal ini? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Hentikan. Mobil Xiao Xiao. Jangan impulsif, gunakan otakmu. Jangan impulsif, gunakan otakmu. Hentikan mobil. Hentikan. Mobil Li Jia. Xiao Xiao Master. Abaikan dia, tinggalkan dia. Hei Xiao Xiao. Menyingkir. Ah.
Tangan Tuhan. Aku sudah cukup. Jika kamu tidak keluar untuk menemuiku, Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku akan keluar. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan datang. Aku sudah mengirim pesan kepada Tuhan untuk menyerah. Aku ingin melihatnya. Jika dia menolak melihat saya akan melompat dari sini. Anda menipu. Dia. Mengapa dia setuju dengan Anda? Dia mencoba begitu sulit untuk mengendalikan hidup saya. Kematian saya seharusnya seperti yang ingin dia lihat. Saya belum menyadari keperluan saya. Itu membuat impian. Jangan melihat ke bawah, jangan sampai kehabisan. Di sini. Jadilah direktur selama 2 hari, dan Anda akan menjadi direktur. Tembakan besar ditunggu aja Ganswodai. Anda bersama Oh tidak. Jangan diterakan saya tidak akan pindahkan dan Anda tidak akan mau. Move 2 saja ya, 3 menit SY kasihnya. Jika dia tidak membalas. Nanti saya lompat banget. Bagaimana jika ponselnya ada? Dinonaktifkan? Saya tidak peduli tipuan. Pikirkan dengan otak Anda, bukan gigi Anda. Apa yang akan saya lakukan jika Anda jatuh? Apa yang jatuh saya lakukan dengan Anda? Anda seharusnya yang paling bahagia. Tidak ada yang akan mengganggu Anda lagi. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya tidak omong kosong. Berry Tiangon and the Young Lane. 43 cepat 3337 meskipun untuk saya. Tolong kasih hand 272625 Anda. Cintai kamu, aku mencintaimu. Lu Xiao Xiao. Meskipun bunyi corny. Ini benar-benar. Aku jatuh cinta dengan kamu. Pertama kali kami menari di lobi. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Atau tempat itu, jalanan itu. Tangan Tuhan menghancurkan orang yang saya suka. Yang saya suka juga menggunakan satu tangan dan menolak untuk memperhatikan Tidak ada pilihan lain. Tetapi untuk bertarung seperti ini.
Kalau berani bertarung, akan ada hadiah. Saya kira rencana PR Canadai. Ceritakan kisah di waktu yang romantis. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tempat yang mana berhuruf sayang? Jalan itu? Malam putus cinta. Kenangan yang tak terlupakan. Tulis bersama. Topeng. Topeng ini sangat kuno. Siapa yang bisa menggambarkannya? Ayolah, kalau kamu terus memaksaku, aku akan melemparmu ke bawah. Nona MA. Kenapa kamu memanggilku dengan begitu mendesak? Ada apa? Kamu tahu. Penjualan di Kanada akhir-akhir ini sangat buruk. Aku ingin meminta bantuanmu untuk sepupuku yang 250 yuan. Siapa yang membuatnya rela menjadi bidak untuk SIM? Kamu begitu pemurah ya kan? Semua orang tahu bahwa saat berbicara tentang politik perusahaan, pendatang baru seperti LV Xiao Xiao mudah ditipu. Tidak seperti kita Nona Yu. Kamu sangat pintar. Saat ini para pesaing kita memilih untuk menjaga profil rendah dan menghindari perhatian media sebanyak mungkin. Tapi menurutku, ini adalah waktu yang sempurna bagi kita untuk mengeluarkan laporan inspeksi resmi dan membuktikan diri kita. Hebat sekali. Aku tahu semuanya ada di bawah kendalimu Yusia Oro. Terima kasih atas namanya, oke? Hei, Nona, kenapa kamu memanggilku dengan begitu mendesak? Ada apa? Kamu tahu, penjualan di Kanada akhir-akhir ini sangat buruk. Aku ingin meminta bantuanmu untuk sepupuku yang 250 yuan. Siapa yang membuatnya rela menjadi bidak untuk SIM? Kamu begitu pemurah ya kan? Semua orang tahu bahwa saat berbicara tentang politik perusahaan, pendatang baru seperti LV Xiao Xiao mudah ditipu. Tidak seperti kita Nona. Yu, kamu sangat pintar. Saat ini para pesaing kita memilih untuk menjaga profil rendah dan menghindari perhatian media sebanyak mungkin. Tapi menurutku ini sebenarnya waktu yang sempurna bagi kita untuk mengeluarkan laporan inspeksi resmi untuk membuktikan diri kita. Sungguh bagus sekali. Aku tahu semuanya ada di bawah kendalimu. Yusia Oro, biar aku ucapkan terima kasih atas namanya, oke? Apakah kamu punya waktu? Apakah kamu dari Departemen Akun Perusahaan? Apakah kamu benar-benar tidak sadar? Ayahnya adalah seorang raja mode dan menjalankan bisnis keluarga. Tapi entah bagaimana dia malah terjun ke dunia PR. Mungkin dia cuma ganteng tanpa keahlian lain. Ayahnya menyuruh seseorang menempatkannya di langit PR untuk sekadar bertahan hidup. Dia manajer akun jadi. Ada apa yang hebat dari itu? Orang-orang seperti kita sudah sampai sejauh ini berkat kemampuan sendiri. Seperti dia cuma berdiri di pundak ayahnya dan menikmati hasilnya. Cowok ganteng, lihat ini, oke? Terima kasih. Halo? Oke. Maaf? Di mana kamu belanja? Aku baru saja kembali. Ada obral gila-gilaan di mall. Dan ini saatnya menguras dompetmu kan? Ran-Ran, kita punya ide yang sama kita. Berencana mempromosikan Canadai lebih agresif. Kita akan punya iklan TV, iklan cetak, promosi, media, PR dan rencana online. Jadi kamu harus menugaskan aku, wanita paling kompeten di departemen proses. Kamu benar-benar berlebihan. Hanya kerja keras yang akan membuahkan hasil. Baris apa itu? Siapa yang bilang itu? Kapan dia bilang itu? Dia bilang padaku dalam mimpinya. Lu Xiao Xiao sedang jatuh cinta?
Ayo putus. Kencan pertama adalah keheningan dingin. Oke? Aku tidak tahan terlalu banyak orang. Aku benar-benar tidak. Tahan aku. Terhimpit mulutku. Kering dan aku. Sangat tidak nyaman. Lalu? Aku akan ganti posisi. Tikus kelinci ke samping. Menyingkir-menyingkir, ada banyak orang, jangan sampai terpisah. Seluruh tubuhku gatal. Saraf tertawamu ada di pundakku. Sangat gatal. Oh, kalau begitu putus-putus. Bagus sekali aku paman. Yo. Akhirnya aku kembali ke keadaan yang paling alami. Paman Zuo, aku sudah bersamamu lama sekali. Ada gadis cantik datang bermain bersamaku, tapi kamu malah melepaskan tanganku. Sialan dua mulut dan tangan itu. Kamu menjijikkan, Paman Zuo. Aku pikir ini sifat asli hubungan kita. Mari kita pertahankan seperti ini. Oke, aku tidak keberatan ketika aku masih kecil. Aku sangat suka mendengarkan lagu yang disebut merry-go-round. Tapi, aku pusing ketika duduk di merry-go-round itu. Jadi setiap kali datang ke taman hiburan, bangku ini selalu menjadi perhentian pertamaku. Dan aku duduk di sini. Ayahku duduk di sebelahku dan menemaniku, menatap penuh kerinduan pada anak-anak lain yang bermain di sana. Gadis bodoh. Apa kamu mau, Paman Zuo? Tunjukkan keahlianmu. Dan puaskan matamu. Ya? Oke, hahaha. Semuanya lihat baik-baik kualitas suara tampanku. Hei hahaha. Apa yang terjadi? Aku punya firasat bahwa telepon tadi adalah dari Tuhan. Karena dia mengenalmu begitu baik. Dia pasti tahu bahwa perhentian pertamamu di taman hiburan akan di sini. Aku melihat. Ya, aku melihat. Punggungnya. Aku memandang. Tuhan, karena dia memberi kita tiket. Ini membuktikan bahwa dia memberi petunjuk untuk langkah selanjutnya di studio ekstrakorporeal. Untuk kita, ayo pergi. Ada masalah apa? Barusan aku nemu petunjuk di bilik telepon. Kenapa kamu kasar banget dan Nggak bisa ngucapin terima kasih? Terima kasih, Pamanyo. Kamu memang berbakat jadi Anak baik dan pergi. Selamat datang semua di Wuhu Fantawild Happy World.
dan datang ke studio fantasi kami. Ini adalah pertunjukan studio fantasi kami. Teman-teman bisa melihat. Kami secara langsung ada layar hijau besar. Hari ini studio fantasi kami akan menggunakan layar hijau ini untuk mengungkap rahasia pertunjukan kami selubung ajaib film. Sebentar lagi teman-teman bisa menonton pertunjukan luar biasa dari para aktor kami melalui layar hijau ini di sini. Pertunjukan mereka bisa diulang secara sinkron di layar besar di setiap adegan yang diperlukan. Studio fantasi ini sangat ajaib, menunggu partisipasi aktif semua orang, agar teman-teman bisa merasakan proses syuting. Efek khusus film dari dekat. Apa yang harus dilakukan Tuan Zhuo yang bijaksana kali ini? Di sana, tidak ada orang mencurigakan. Dan tidak ada petunjuk di tempat kejadian. Jangan khawatir, kalau ada yang nggak mau kamu temukan. Nggak bakal ketemu juga. Jadi aku bilang abaikan saja. Kurasa Tuhan akan meninggalkanmu. Lihat dia begitu rendah padamu demam komedi putar. Tahu itu jadi. Aku tebak petunjuk berikutnya. Pasti berhubungan dengan kebiasaan anehmu. Apa ada gejala tidak biasa yang kamu nggak bilang padaku? Aku punya kecantikan dan bakat yang tidak biasa. Kenapa kamu nggak naik dan pamerin? Tidak. Aku wanita yang sangat anggun. Wanita. Minggir. Hahaha. Wow, penampilanmu terlalu mengejutkan. Kurasa penampilan Supermanmu masih bagus kamu. Agak kurus. Hei, lihat kamu bahkan menciumku diam-diam. Minggir atau kau akan menyerangku lagi. Aku ingin menciummu lagi, apa salahnya? Kepingan game di tempat tembak? Aku sudah melihat pemain yang buruk, tapi aku belum pernah melihat yang seburuk kau. Aku hanya tidak sengaja menangkapmu, bukan? Apakah ada gunting di penghargaan Guli? Apa itu tangan gunting? Lu Xiao Xiao, ingin memotong bonekamu menjadi potongan-potongan. Ini satu-satunya hasil dari Tuhan yang membimbingku ke sini. Kurasa petunjuk berikutnya pasti tersembunyi di sini. Kau terlalu banyak menonton Conan. Ya, kau pikir Tuhan benar-benar Tuhan? Tidak masalah baginya untuk menelepon dan menyembunyikan kepingan. Jika dia bisa menentukan satu dari banyak hadiah untuk diberikan padamu, maka dia pasti anggota organisasi atau taman hiburan ini milik keluarganya. Duli, cepat katakan padaku. Instruksi apa yang Tuhan berikan pada kalian berdua?
Secara umum hal seru apa yang akan kalian mainkan selanjutnya? Wisatawan silakan datang ke sini. Pak silakan duduk. Cepat duduk. Wisatawan ini ke sini. Silakan duduk silakan. Duduk Pak. Duduk bersandar. Pegang barang tekanan di belakang dengan kejauhan dan tarik ke bawah berjalan ke samping. Tolong pegang. Wisatawan ini aku akan mengambil boneka darimu. Simpan tanda air ini untuk sementara. Ternyata Tuan Zhuo di robot vakum takut naik roller coaster. Siapa yang takut? Lalu apa yang kau takutkan? Air mata mengalir. Sakit. Kakak kau memegang. Tanganku sangat keras tadi sampai hampir patah. Aku suka bayam. Aku Popeye. Aku Ultraman. Donnie dan kau Donnie. Bonekamu laki-laki, dan milikku perempuan. Ruby, apakah kau merindukanku? Berikan padaku. Atau tidak aku ingin kamu bermain denganku? Sangat jelek melihat pria dewasa sepertiku memegang boneka ini. Aku tidak peduli. Lihat punyaku punya sayap ekstra dibanding punyamu. Terlihat bagus. Apa yang salah? Bagus. Lihat sendiri. Kenapa ada deretan angka ekstra? Ini pasti ditinggalkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan selalu mengikuti kita? Apa yang dia coba lakukan? Apa arti angka-angka ini? Identitas Tuhan pasti tersembunyi dalam angka-angka ini. Angka-angka ini terlihat familiar. Ulang tahun siapa ini? Nomor lotre yang menang. Aku ingat. Nomor file dari database inti. File ini pasti menyimpan rahasia besar. Tapi Frank tidak akan pernah mengizinkanku mengakses database inti lagi tanpa izin. Kamu tahu apa yang paling mudah ditemukan di dunia ini? Apa alasan yang bisa kamu berikan ke Frank? Frank. Aku ingin familiar dengan informasi produk. Apakah kamu sudah membaca semua informasi di kantormu sendiri? Kantorku tiba-tiba kebakaran, dan semua informasinya hilang. Pesan penerbangan segera dan ikut aku ke Beijing untuk mengambil dokumennya. Sherry Kelly dan Vivian ada urusan mendesak untuk menemui kamu. Andrew Hui dan Emma Jali. Sangat berharap salah satunya adalah Ran. Silakan ajak mereka masuk. Silakan duduk kalian berdua. Oh, ada apa? Klien sangat puas dengan kreativitas iklan saya kami. Akan segera berpartisipasi dalam kompetisi iklan Ken. Bagus tapi, rencana PR beberapa orang menghambat kami. Seperti menempelkan bunga iklan di kotoran sapi. Kamu berpartisipasi dalam kompetisi 3 kali sebulan, dan hanya memenangkan penghargaan finalis setiap kali. Kamu berani menyebut diri kamu ahli iklan. Aku mengagumi kamu. Iklan hanya bagian dari rencana PR. Kali ini, sebuah apel busuk merusak seluruh tong. Siapa yang kamu bicarakan? Hei, bisa salah satu dari kalian beritahu saya detailnya. Dari kedai teh Fan Fan?
Saya bisa memberitahu Anda bahwa ide iklan saya ditandatangani dan disetujui oleh Cherry. Apakah Anda ingin saya mengirim salinan rencana iklan yang ditandatangani ke semua orang di grup Anda? Oh, saya tahu Anda sedang membicarakan Nadi, benar? Microsoft yang bertanggung jawab atas ide iklan, dan Kelly yang bertanggung jawab atas rencana PR. Merek selalu menganggapnya hebat. Apa yang kalian perdebatkan? Ya, Merek selalu sangat puas dengan iklan kami. Tapi sekarang ketika kami memberikan laporan tengah periode kepada Merek, mereka menelepon saya dan mengatakan bahwa rencana kami sama sekali berbeda dengan gaya kampanye iklan besar. Saya benci orang yang menunda-nunda. Saya tidak tahu kapan rekan kerja saya akan berhenti menjadi begitu tidak kompeten. Beberapa orang hanya suka pamer ketidaktahuan dan kesombongan yang mencolok. Apakah guru kursus profesional Anda tidak mengatakan bahwa iklan hanyalah bagian dari rencana PR? Ini kasusnya bahwa fondasi diletakkan terlebih dahulu dan rumah dibangun, kemudian membangun rumah langsung adalah bisnis yang tidak jujur dan proyek yang asal-asalan. Hahaha. Saya harus memberikan jempol besar untuk kemampuan analitis saya akhirnya mengetahui apa yang terjadi dari Stranger Things. Saya ingat, rencana PR yang Anda serahkan kepada saya adalah untuk membuat produk lebih mudah diakses oleh publik. Ide iklan yang Anda serahkan kepada saya adalah untuk meningkatkan afinitas publik terhadap produk. Mereka jelas hal yang sama. Jadi bagaimana bisa ada konflik? Menjadi dekat dengan publik berarti membuat mereka bahagia. Ini seperti tetangga yang sangat Anda percayai. Menyarankan produk perawatan kulit kepada Anda mengatakan itu sangat berguna. Jadi saya merekomendasikan produk ini. Dalam rencana PR saya mereka semua orang biasa ya. Apa artinya meningkatkan afinitas? Artinya publik memperlakukan produk dengan kasih sayang yang sama. Jadi apa yang disukai orang-orang? Hewan peliharaan? Bahkan maskot Olimpiade adalah 5 hewan kecil. Jadi bintang iklan saya kali ini adalah telur kartun yang lucu. Ya? Apa yang kamu katakan semuanya sangat bagus. Tapi masalah nyata versus kartun. Memang Yem. Itulah mengapa kami bertanya kepada Anda. Maksud saya adalah, pelanggan adalah Tuhan. Masalah ini harus diselesaikan. Saya akan menemui Frank Sekarang untuk meminta pendapatnya. Ini situasinya sekarang. Pendapat Anda adalah? Pendapat saya pelanggan adalah Tuhan. Masalah ini harus diselesaikan. Frank, kamu mengatakan itu dengan sangat baik. Tapi bagaimana menanganinya? Itu Harus ditangani dengan serius. Hey Frank, saya punya saran. Saya ingin memeriksa database inti untuk melihat apakah ada solusi serupa. Oke, saya akan memberikan izin. Tapi ingat jangan mengutip informasi sumber apapun. Catatan Rapat Hubungan Masyarakat Langya 1 Januari 2004. Peserta, Direktur Global, CEO Global, CEO Asia Pasifik, CEO Cina. Manajer Umum Cabang Pertama Cina. YITI Transformasi Strategis Hubungan Masyarakat Langya. Saya akan segera ke sana. Bagaimana dengan Frank? Saya setuju dengan Anda. Saya akan ke rumahmu malam ini. Saya tidak mengerti. Mengapa kamu selalu melawan saya? Apakah kamu pikir saya mau melawan kamu?
Saya pergi sekarang. Ingat untuk menginformasikan semua orang bahwa rapat berakhir jam 9 besok. Harry kembali menjadi Lu Xiaoxiao. Hanfu Anruohui benar-benar membuat saya marah. Malam ini, saya harus minum untuk melampiaskan kemarahan saya. Dasar idiot, apakah kamu tidak melihat keseriusan situasi ini? Saya memberitahumu. Kali ini Anruohui sengaja menjebak An. Tidak bisa berurusan dengan atasanmu. Berurusan dengan bawahan. Ini politik kantor. Jangan khawatir, kami ada di pihakmu dan An Shenghui ada di pihak Julai. Jadi kita tidak bisa hanya duduk menunggu kematian kita. Harus mencari cara untuk memberi mereka pelajaran jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya. Apakah kau pikir aku Hello Kitty? Haha Jeff Bang. Aku akan mentraktirmu, sungguh, ayo pergi.